Shalom Sobat Rocky, apa kabar? Masih semangat kan? Sebelum kita memulai ibadah Rocky, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu mengikuti ibadah Rocky. Tuhan Yesus berkati kami dan kakak-kakak Rocky yang akan melayani ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Shalom. Bertemu lagi adik-adik dengan Kak Ike dan Kak Febin. Ya, di ibadah online minggu ini kita akan mengajak adik-adik untuk bersukacita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari bangkit berdiri adik-adik yang di rumah. Oke, ayo kita mau memuji Tuhan. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
siapkan hati kalian. Dan kakak percaya ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, Tuhan hadir ke tengah-tengah kita. Mari adik-adik, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom, adik-adik dikasih Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Kak Jo ajak kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati waktu ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau diajari Tuhan untuk hidup lebih baik bersama dengan firman Tuhan. Mengurapi kami semua, Kak Jo dan adik-adikku yang di rumah, biarlah jaringan ini kami tetap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin.
Adik-adikku dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang tertulis dalam Alkitab. Namun kemarin Kak Jo menemukan kisah yang serupa dengan itu. Adik-adikku, suatu ketika ada seseorang, ya, orang ini menemukan selebar uang. Siapa yang punya uang ini? Special edition. Uang yang belum beredar banyak di negara tercinta kita Indonesia. Sebab uang ini keluar ketika 75 tahun Indonesia merdeka. Nah, dia mereka berdua ini menemukan uang ini. Dan mereka berkata begini, ini uangku. Ini uangku. Yang ini berkata ini uangku, yang ini berkata ini uangku. Lalu Kak Jo berpikir, ini 2 orang yang punya, tapi cuma 1 lembar. Adik-adik dikasih Tuhan, kita merenung, berdoa, gimana ya cara memutuskannya? Ini punyanya si dia atau ini punyanya dia? Adik-adik dikasih Tuhan, tiba-tiba dalam doa yang sejenak itu, Tuhan, bagaimana ini memutuskan? Mulailah ada ide, ada wisdom. Apa itu? Nanti Kak Jo kasih tahu ya. Wisdom. Kalau begitu, oke. Kalau kamu merasa ini adalah uangmu, 2 orang tapi 1 lembar. Ini kertas loh adik-adik, tapi ini berharga. Betul? 75.000. Unik tapi bisa. Ini karena ini dilindungi undang-undang. Dan ini uang berharga. Ya, kalau gitu gini deh. Ini kan 75-nya ada di sini. Ini 75-nya ada di sini. Nah, ini ada, di sini ada, di sini ada, sama-sama 75. Yuk, gini aja deh, tak bagi 2 gitu ya. Ya. Tuh, gimana? Ini kan kertas. Bisa nggak disobek tadi? Bisa nggak disobek? Bisa. Bagi 2 aja. Kak Jo berkata, bagi 2 deh. Lalu tiba-tiba, loh, nanti sobek dong. Loh, gimana? Bisa nggak dipakai beli? Adik-adik, lalu dia berkata begini, Kak Jo, daripada disobek, udah dah, kasihin dia aja deh, supaya bisa beli keperluannya dia, supaya mungkin bisa beli masker mungkin ya, supaya dia bisa beli ya kesukaannya dia lah dari uang itu. Nah, adik-adik, Kak Jo langsung berpikir, siapa yang mengucapkan tadi? Dia atau ini yang berkata, jangan disobek deh, kasihin dia aja deh. Dia kan? Nah, adik-adik dikasih Tuhan, maka Kak Jo menyimpulkan, ini uang pasti punyanya dia. Kenapa? Dia sayang dengan uang ini. Kalau disobek nanti tidak berharga, padahal ini uang berharga. Ketika disobek, ini melanggar undang-undang karena ini dilindungi pemerintah. Ada hukumnya di sini. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, sama halnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 28. Ketika Raja Salomo tiba-tiba dihadapkan seorang ibu yang berteriak nangis histeris karena apa? Karena ada ibu yang lain berkata, ini anak bayiku. Sedangkan dia berkata, ini anak bayiku. Kalimatnya sama, ini anak bayiku. Yang ini berkata, ini anak bayiku. Dia berkata, ini anakku. Maka ini pun berkata, ini anakku.
Ya, yang kanan ini anakku, yang kiri ini anakku. Yang kanan ya ini babyku, yang kiri berkata ini babyku. Yang kanan berkata ini anak kesayanganku, yang kiri berkata ini anak kesayanganku. Nah, bingung waktu itu. Namun Salomo adalah raja yang memiliki hikmat. Wisdom, hikmat adalah wisdom. Wisdom adalah adik-adik sebuah pemahaman dalam pikiran manusia untuk mengerti hal-hal yang sulit, yang tak terpikirkan sebelumnya. Wisdom itu sama dengan cerdas. Ya, wisdom sama dengan apa? Ya, dikasih Tuhan. Kak Jo melihat catatannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerdik, bijaksana. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, masa sekarang ini masa pandemi. Kita punya gaya hidup yang namanya new normal. Adik-adik dulu pernah nggak setiap kali keluar, setiap mau pergi, bahkan di mobil bersama papa mama, tidak lupa apa? Masker. Di mana? Dipakai. Ya, kemarin Kak Jo lihat ada orang pakai masker di sini. Yang dilindungi apa ini? Adik-adik dikasih Tuhan, masker ditempatkan di mana? Yang tepat. Ya, menutupi hidung dan mulut. Dan ini kemanapun kita pergi saat ini adik-adik, engkau mungkin sudah sekolah, pergi ke supermarket, pergi ke swalayan, pergi ke mall, naik mobil bersama keluarga, jalan-jalan tamasya, bahkan naik sepeda, pakai apa? Masker. Enak nggak adik-adik? Kak Jo pakai masker gini kalau ngomong untuk adik-adik juga nggak enak. Tapi mari adik-adik dikasih Tuhan, kita lakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita terlindungi dari sakit. Apa? Bukan sekedar COVID. Hari-hari ini orang melindungi diri yang namanya 3M, ya kan? Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, ya. Lalu kemudian apa? Menjaga jarak. Apa itu hanya untuk menghindari COVID? Adik-adik dikasih Tuhan wisdomnya, kecerdasan yang harus kau miliki. Gunakan new normal ini untuk apa? Bukan sekedar menghindari COVID, tapi ini menjaga kesehatan. Betul nggak adik-adik? Ketika kita pergi ada debu yang kita nggak kelihatan, ini kita terjaga. Ketika kita bincang dengan orang, mungkin maaf adik-adik ya, ada ludah yang muncrat, kita terlindungi. Kita cuci tangan pakai sabun. Kita biasanya ada kue langsung ambil, masuk ke rumah langsung slonong boy, masuk saja. Sekarang cuci tangan dulu. Bukankah itu baik untuk kesehatan? Nah, adik-adik dikasih Tuhan, minggu ini kita belajar tentang wisdom, hikmat. Ketika adik-adik akan memiliki hikmat, hikmat datangnya dari Tuhan. Kecerdasan, kebijaksanaan, ya, kecerdikan datangnya dari Tuhan. Adik-adik minta Tuhan berikan aku hikmat. Untuk apa? Cerdas. Untuk apa? Cerdik. Untuk apa? Untuk masa depan kita adalah masa depan yang indah, diberkati Tuhan. Adik-adik dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah Salomo yang diperhadapkan oleh kedua orang ibu yang menuntut ini anaknya, ini anaknya. Anak kecil apa bisa bilang, kamu mamaku, kamu bukan. Belum bisa, adik-adik, sama dengan orang tadi, tidak bisa ngomong, ya. Anak kecil juga tidak bisa ngomong. Tapi keputusan Salomo berkata gini, oke,
kita potong bagi dua anak itu. Kita potong, kita bagi dua ya ibu. Potong, ini punyamu, potong, ini punya dia. Tapi seorang ibu berkata, jangan tuanku raja, daripada dipotong dia mati, jangan dah, kasih dah ibu itu, supaya dia hidup bersama anak ini, dan anak ini hidup menjadi seorang manusia yang diberkati. Maka wisdom, kecerdasan, Salomo berkata, ini ibu yang penuh kasih ini, ibu yang peduli ini, ibu yang tidak ingin anaknya dibagi dua, karena dibagi dua pasti mati dong adik-adik ya. Ini ibunya yang asli, ini mamanya, ini mama kandungnya. Salomo berkata, oke, mulai saat ini saya katakan baby ini milik ibu ini, karena dia yang penuh kasih, perhatian, punya harapan kepada anak ini. Ada adik dikasih Tuhan, ada harapan dari Bapa di surga buat adik-adik semua. Engkau harus memiliki kecerdasan, wisdom, datangnya dari Tuhan. Mintalah itu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, berikan kami anak-anak-Mu yang di rumah maupun hamba-Mu. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk cerdas menghadapi hidup ini, untuk bijaksana menyingkapi semua hal yang terjadi. Ajar kami anak-anak Rocky adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat Tuhan. Karena itu berkati adik-adikku semua yang di rumah. Tuhan Yesus berkati adik-adikku ketika dia sekolah yang baik. Maka wisdom, kecerdasan, kebijaksanaan, kecerdikan ada atas adik-adik Rocky. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang penuh dengan hikmat, full wisdom, ada padamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain kesempatan. God bless you all. Bye. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan